saya akan membacakan materi bab 4 dari mata kuliah Manajemen Koperasi yang berjudul Badan Hukum Koperasi sebagai Badan Usaha, Tujuan dan Nilai Koperasi, Tujuan Perusahaan Koperasi, Kegiatan Usaha Koperasi, SHU Koperasi, oleh dosen Hajah Farida Yulianti, SENM. Menjelaskan tentang badan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut E. Utrecht, badan hukum recht person yaitu badan yang menurut hukum berkuasa, berwenang, menjadi pendukung hak. Selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak dan yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. Menurut R. Subokti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hukum. Menurut R. Rahmat Sumitro, badan hukum recht person ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi, natural person. Selanjutnya itu bentuk-bentuk badan hukum. Menurut E. Utrecht atau Muhammad Soleh Jijang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam badan hukum, yaitu perhimpunan, Vereniging, yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya perseroan terbatas, PT, perusahaan negara, joint venture, persekutuan orang, James Cap Van Mensen, yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, provinsi, kabupaten, dan desa. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub A di atas ini. Dan bentuknya juga yayasan. Biasanya macam-macam badan hukum disebut pada sub A, B, C tersebut disebut korporasi. Dengan demikian, menurut pendapat ini bahwa badan hukum terbagi ke dalam dua, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan atau gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai satu objek hukum tersendiri guna mencapai tujuan tertentu, biasanya tujuan ekonomi. Tanggung jawab badan hukum. Perseroan sebagai badan hukum secara hukum pada prinsipnya harta benda perseroan terpisah dari harta benda pendiri. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisah dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum. Dengan demikian, apabila perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, maka tanggung jawab berada di pihak perseroan tersebut dan hanya terbatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab perseroan terlepas dari orang-orang yang ada di dalamnya. Apabila timbul kerugian pada perseroan, maka harta pribadi pemilik pendiri tidak dapat ikut disita atau dibebankan untuk tanggung jawab perseroan. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi. Walaupun rapat pembentukan koperasi adalah menetapkan anggaran dasar, memilih pengurus dan pengawas koperasi, serta pejabat koperasi dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya sudah menyetujui berdirinya koperasi tersebut, tidak berarti bahwa koperasi yang telah dibentuk itu sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, maka pengurus koperasi harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, mengajukan permohonan kepada pejabat mengenai akta pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 bermaterai bersama-sama petikan berita acara tentang rapat pembentukan koperasi. Selanjutnya, atas penyerahan berkas tersebut, pejabat itu memberikan tanda terima kepada pengurus pendiri koperasi dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan ini. Pejabat akan memberikan keputusan pengesahan atau penolakan berdirinya koperasi tersebut. Sebagai bukti persetujuan pejabat tersebut, maka ia mendaftarkan akta pendirian koperasi itu dalam daftar umum yang disediakan untuk itu pada kantor wilayah Departemen Koperasi dan PPK tingkat provinsi daerah istimewa. Tanggal pendaftaran akta pendirian koperasi itu berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Hal ini juga berarti bahwa koperasi itu diakui sebagai badan hukum mulai tanggal yang sama. Sebuah akta pendirian yaitu yang bermaterai setelah dibubuhi tanggal nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat dikirimkan kepada pengurus koperasi. Sedangkan sebuah akta disimpan oleh pejabat. Pengesahan berdirinya koperasi tersebut diumumkan di dalam berita negara supaya masyarakat bisa mengetahui berdirinya koperasi. Dalam hal pengajuan permohonan status badan hukum ditolak oleh pejabat, maka pengurus koperasi dapat diajukan permohonan ulang dalam tenggang waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya berita penolakan permohonan tersebut, yaitu paling lama 4 bulan sejak pengajuan status badan hukum koperasi. Menjelaskan koperasi sebagai badan usaha. Koperasi adalah badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non-fisik, informasi dan teknologi. Ciri utama koperasi yang membedakan dengan badan hukum lainnya non-koperasi adalah posisi anggotanya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Badan usaha koperasi merupakan wadah kesatuan tindakan ekonomi dalam rangka mempertinggi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan ekonomi individu anggotanya. Menjelaskan tujuan dan nilai koperasi. Profesor William F. Glueck 1984, pakar 1984, pakar manajemen terkemuka dari Universitas Georgia, dalam bukunya Strategi Management and Business Policy Second, mendefinisikan tujuan perusahaan sebagai hasil terakhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya. Glueck menjelaskan 4 alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan. 1. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. 2. Tujuan membantu mengkoordinasi keputusan mengambil keputusan. 3. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Dan yang keempat, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Dalam merumuskan tujuan perusahaan, perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tujuan perusahaan tidak terbatas pada penentuan kepentingan manajemen, seperti memaksimumkan keuntungan ataupun efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik modal, pekerja, konsumen, pemasok, supplier, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Dalam banyak kasus perusahaan bisnis, tujuan umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu memaksimumkan keuntungan. Dalam konsep tujuan perusahaan ini lebih mudah dipahami, maka pendekatan yang dilakukan adalah dari aspek ekonomi manajerial. Seperti diketahui bahwa keuntungan diperoleh dari penerimaan total, dikurangi dengan biaya total. Perlu diketahui bahwa penerimaan total tergantung dari aktivitas penjualan atau penerimaan atas output perusahaan dan harga. Yang kedua yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai dari laba yang diperoleh dan diharapkan pada masa yang akan datang, yang dihitung pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat risiko dan tingkat bunga yang tepat. Memaksimumkan biaya. Yang terakhir,
Tujuan dari kegiatan perusahaan ini secara umum adalah menyangkut efisiensi atau lebih dikenal dengan meminimumkan biaya. Dilihat dari aspek teori organisasi, tanggung jawab utama dalam meminimasi biaya terletak pada bagian produksi yang didukung oleh bagian personalia. Selanjutnya, menjelaskan tujuan perusahaan koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengajar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk Koperasi Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 25 1992 Pasal 3. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Selanjutnya, kegiatan usaha koperasi. Untuk koperasi di Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 43, yaitu A. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya. B. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan di sini adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Yang ketiga, yang C, koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Selanjutnya, dan yang terakhir, yaitu menjelaskan SHU koperasi. SHU yaitu sisa hasil usaha. Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan gambaran bahwa SHU yang dihasilkan dalam setiap 1 tahun buku di samping dibagikan kepada anggota juga diperuntukkan keperluan lain yang besarnya diputuskan dalam rapat anggota. Keperluan-keperluan lain yang dimaksud yaitu dana cadangan, dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja, dana pengurus, pengawas dan karyawan, dan lain-lain. Sisa hasil usaha bagian anggota adalah hak anggota yang pembagiannya diatur sesuai prinsip koperasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Anggota pembagian SHU kepada anggota berdasarkan atas 2 hal, yaitu partisipasi modal dan transaksi. Untuk dapat menumbuh kembangkan koperasi sebagai lembaga koperasi, sebagaimana lembaga koperasi dan lembaga keuangan yang lain yang berorientasi pada profit motif namun tetap berwatak sosial, maka pembinaan dan pemberdayaan koperasi tidak ada cara lain, yaitu dengan upaya peningkatan pelayanan koperasi sehingga koperasi benar-benar dapat berperan sebagaimana tujuannya di dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat dalam kerangka tatanan ekonomi kerakyatan. Demikianlah yang bisa saya bacakan. Saya tidak menjelaskan, saya hanya membacakan ini agar saya semangat membaca materi karena saya banyak sekali tertinggal materi karena saya sebelumnya malas. Terima kasih untuk yang mendengarkan, ada ataupun tidak ada. Saya akan upload ini di YouTube supaya saya lebih semangat lagi membaca materinya. Thank you. Sampai jumpa di materi selanjutnya, pertemuan 5 mungkin.